هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Hadirin yang berbahagia, puasa itu ibarat wifi. Kalau kuat sinyalnya, tenang pula hati kita. Kalau lemah sinyalnya, kita mudah emosi, bahkan stres. Jadi, mari kita perkuat sinyal kita, mari kita perkuat iman kita pertebal iman kita di bulan yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Baqarah ayat 183 hingga ayat 185 yang berbunyi Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa yaitu beberapa hari tertentu maka barang siapa yang di antara kamu ada ujur sakit atau dalam perjalanan lalu ia tidak mampu berpuasa maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya yaitu orang-orang yang sakit berat, orang-orang yang sangat tua maupun ibu yang sedang hamil ataupun menyusui maka wajib atasnya membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk 1 hari sahaja, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan ia tidak mensanggupi untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk menggantinya sebanyak hari-hari yang ia telah tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan yang telah menjadikan bulan Ramadan musiman rahmatan wa maghfiratan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala fihi lailatul qadar khairan min alf syahr, dan dijadikan di dalam bulan itu ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, yang mana ia lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan, karena pada malam itu permulaan diturunkannya Al-Quran dan Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu diturunkan para malaikat dan ruh, yaitu Jibril alaihissalam, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sadaqallahul azim. Ahibbati fillah, nahnu al-yawm fi syahril azim. Kita pada hari ini, pada bulan yang penuh dengan kemuliaan, syahrun fihi tuftahu abwabul jannah, bulan yang mana dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughliqu fihi abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa syahrus siyam wal qiyam, dan bulan puasa dan ibadah malam, allazi fihi tuzdadu hasanat, yang mana di dalamnya dilipat gandakan pahala maupun kebaikan. Wa tughfiru sayyi'at, dan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Di antaranya ialah orang-orang yang ia berpuasa namun hanya mendapatkan haus dan lapar sahaja. Mereka berpuasa tapi masih menggunjing, masih berkata kotor, bahkan ada yang mencaci maki. Mereka berpuasa tapi masih emosi mudah meledak dan marah tanpa alasan. Kedua, orang-orang yang tidak meninggalkan dosa saat mereka berpuasa, yaitu seperti mereka yang berpuasa namun masih berbohong, mereka yang berpuasa namun masih menzalimi orang lain maupun dirinya sendiri. Dan yang ketiga ialah mereka orang-orang yang mendapati bulan Ramadan namun ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan ialah bulan yang penuh dengan ampunan.
Mereka puasa sekedar rutinitas, namun tidak ingin memperbaiki, tidak ada niat untuk memperbaiki diri. Mereka tidak mau bertobat, merasa nanti saja setelah bulan Ramadan, hingga akhirnya setelah bulan Ramadan mereka masih saja menjalani maksiat-maksiat tersebut. Auzubillah. Semoga kita dijauhi oleh golongan-golongan orang-orang dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jadi orang-orang yang diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fawzul hasib. Jamaah hadirin wal hadirat, as-saimin was saimat, dimanapun antum berada. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ialah bulan Ramadan ialah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan Allah. Ialah bulan yang mulia, bulan yang bisa kita sebut dengan bulan yang istimewa. Kenapa bulan Ramadan bisa disebut dengan bulan istimewa? Yaitu bulan Ramadan disebut dengan bulan istimewa karena ada bulan Allah yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan disebut bulan yang istimewa karena ada kesempatan atau peluang untuk kita menjauhkan diri dari setan dan bisikan-bisikan buruk. Jika bulan Ramadan disebut bulan yang istimewa, nah, semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa-doa kita. Dan yang terakhir, bulan Ramadan disebut bulan istimewa karena bisa memperlipat gandakan pahala dan kebaikan yang kita lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi marilah kita sama-sama pada bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat besar dan kita manfaatkan sebaik-baiknya agar saja kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Tirmizi yang berbunyi, "Raghima anfu rajulin liman dakhala fi Ramadan." Celakalah seorang yang mana ia telah memasuki bulan Ramadan, summan salakha, dan Ramadan itu telah berlalu, falam yughfar lahu, namun dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah fi'il di sabda tersebut yang berbunyi yukfar. Di sini ialah fi'il mudhari' yang bermakna majhul, yang memberikan kesan kepada ketiadaan ikhtiar dalam menjemput maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kita menggunakan kesempatan yang mulia ini agar sebaik-baiknya agar kita mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Alhamdulillah alladzi hamdan tayyiban mubarakan fi, hamdan yaliku bijalalihi wa 'azamatihi wa yastawfi syukruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Alhamdulillah alladzi kana shahra Ramadan بالرحمة والمغفرة والمسكين من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا فيه من الصائمين والقائمين، وتقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من الذين تنعم عليهم برحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين في هذا الشهر المبارك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.